yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang ada di Pulau Numfor, yang ada di Pulau Aimando Padaido, maupun yang ada di daratan Pulau Biak, dan secara khusus yang ada di lapangan Cendrawasih di malam hari ini. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat rahmat dan perlindungannya, kita terus diberikan kekuatan dan kesehatan dalam perjalanan kehidupan kita. Di malam hari ini, tepat 3 tahun, saya menjabat sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor. Perjalanan 3 tahun ini tidak terlepas dari dukungan jajaran di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang terus memberikan kekuatan, dukungan kepada saya. Mari kita beri aplaus buat saudara sekretaris daerah beserta ibu yang terus memberikan support, mendampingi dan mengawal saya dalam tugas dan tanggung jawab. Terima kasih kepada para asisten, staf ahli, staf khusus, para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, para kepala distrik, kepala kelurahan, kepala kampung, RT, RW, kepala dusun, para mananwir, Siowiye na Bimgo kami. Karena atas seluruh dukungan yang luar biasa, tidak terasa 3 tahun Herina pimpin Biak, tidak terasa 3 tahun saya berjalan bersama-sama dengan seluruh rakyat untuk membangun Kabupaten Biak Numfor. Di hari ini, tepatnya tanggal 19 Maret 2022, kita bersama-sama berkumpul dalam acara pesta budaya, panen raya, dan pameran pembangunan dalam rangka memperingati 3 tahun kepemimpinan Herinap di Kabupaten Biak Numfor. Banyak dinamika, ada pro, ada yang kontra, tapi itulah hidup, itulah seni dalam hidup kita, seni dalam berdemokrasi, seni dalam politik. Kalau tidak ada kerikil dalam kehidupan kita, kalau hidup kita hanya manis, kapan rasakan pahitnya? Kalau hidup kita pahit terus, kapan rasakan manisnya? Sama halnya dengan tercinta, toh. Kalau cinta tepuk sebelah tangan terus, kapan bahagianya? Tapi irama dan dinamika dalam sebuah kehidupan itu menambah kedewasaan kita, membuka mindset dan paradigma berpikir kita untuk menjadi seseorang yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, yang hidupnya bermanfaat buat orang lain. Apa gunanya kita hidup kalau hidup kita tidak berarti, hidup kita tidak menjadi berkat buat orang lain? Maka tidak ada gunanya kita hidup. Tapi seseorang yang hidup harus dinamis dalam dinamika kehidupannya. Untuk itu, bagi seluruh rakyat Biak Numfor yang selama ini sudah support Bupati, berikan dukungan kepada Bupati Heri Aryo Nap selama 3 tahun. Syowi Yena, hormat buat kalian semua. Yang selama ini protes-protes Bupati, kritik-kritik Bupati, terima kasih juga karena kalian hebat menjadi kontrol sosial dalam pemerintahan Herinap 3 tahun di Kabupaten Biak Numfor. Saya mengajak seluruh rakyat Biak Numfor, baik yang mencintai saya, mendukung saya, yang kritik saya, mereka juga cinta saya dan sayang saya. Makanya mereka, ini masih kurang, kau harus bikin yang lebih bagus lagi. Jadi jangan kita baku marah. Jadi kalau baca di Facebook kah, di Instagram kah, di TikTok kah, ada yang protes ini jalan rusak-rusak. Itu karena mereka mau supaya rakyat merasakan jadi bupati tahun Supiliko. Kalau lebih cepat ke Jayapura, lebih ke Jakarta supaya jalan-jalan ini bagus. Bukan mereka benci saya, tapi saya melihat bahwa mereka begitu mengasihi saya supaya dalam kepemimpinan saya banyak hal yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi kita buat untuk kota kebanggaan kita, Biak Numfor. Untuk itu terima kasih buat semua yang mendukung saya, yang selalu mensanjung saya, memberikan pikiran-pikiran brilian
juga yang memberikan kritik dan saran. Sio yena dinto. Yasuan ko, korama, kombrang kabe, ko baus nyo sinera. Supaya seluruh pikiran-pikiran ini jadi satu. Hari ini catatan yang mereka bikin buat saya ini banyak sekali. Ada 14 lembar, 15. Tapi saya tidak mau baca 15 lembar, terlalu banyak. Saya setuju toh? Saya mau melihat kakak Ira dengan kakak Dorcas menyanyi toh? Untuk itu saya minta berapa menit kamu dengar, saya kasih tahu dulu. Mau dengar kan tidak? Kamu dengar dulu supaya kamu tahu apa yang saya bikin di Biak ini. Habis itu tidak usah ada acara-acara lain lagi. Dorcas dengan Ira kakak kita, mereka menyanyi hibur rakyat Biak Numfor. Covid bikin orang Biak dong sudah tidak ada tempat hiburan banyak. Jadi hari ini sudah tidak ada lagi Covid di Biak. Kita happy dan kita nikmati semua. Tapi tetap jaga diri, setuju? Nanti yang tidak jaga diri baru berurusan dengan Pak Dr. Ricardo Mayor, tinggal di ruang itu, karantina. Tapi yang jaga diri ya tetap bebas dari Covid. Untuk itu saya perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Yang pertama, ketika saya menjadi bupati, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Biak Numfor tahun 2018 itu 21. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Biak Numfor itu 71% progresnya. Setelah saya jadi bupati sampai tahun 2022 ini, per 31 Desember kita punya indeks pembangunan manusia di Biak naik jadi 72. Yang kedua, persentase penduduk miskin di Biak tahun 2018 itu 25,72%. Ketika saya menjadi bupati, dari 25 turun ke 24. Artinya ada prestasi yang baik yang kita dapat. Yang berikut adalah angka harapan hidup. Dari 68,20 pada tahun 2018 meningkat menjadi 68,29. Kemudian yang berikut adalah angka partisipasi sekolah. Saya perlu menyampaikan bahwa angka partisipasi sekolah tahun 2018 Biak masih ada dalam urutan keempat dan 5 untuk Provinsi Papua. 1 Kota Jayapura, 2 Kabupaten Jayapura, 3 Merauke, 4 Mimika, 5 Biak untuk angka partisipasi sekolah. Hari ini tahun 2021 per 31 Desember, angka partisipasi sekolah untuk SD Biak nomor urut 2 di Provinsi Papua. Untuk tingkat SMP Biak nomor urut 2 di Provinsi Papua. Untuk tingkat SMA Biak nomor urut 1 di Provinsi Papua. Artinya begini, saya juga menyadari bahwa di Biak ini masih kekurangan 1057 orang guru. Rakyat Biak Numfor harus tahu bahwa kita kekurangan guru 1057 orang guru. Kita masih kekurangan guru saja. Angka partisipasi sekolah dan pendidikan di Biak mendapat penempatan posisi penilaian yang terbaik dari Kementerian Pendidikan. Apalagi saudara-saudara kita di tempat lain yang tingkat pendidikannya, gurunya kurang, jangkauan dan infrastruktur fasilitas pendidikan kurang, pasti lebih parah dari kita. Hari ini memang kita akui, kita masih kekurangan guru. Untuk itu lewat kebijakan penerimaan dan pengangkatan honorer, kami prioritaskan untuk guru. Dan yang kedua adalah penerimaan tenaga P3K, kami prioritaskan untuk guru supaya mengisi kuota yang lain. Memang banyak yang bertanya bahwa ini kami juga sarjana banyak, honor banyak. Sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana sosial terlalu banyak di kabupaten ini. Yang kita saat ini butuhkan adalah tenaga pendidik
medis. Dan ini menjadi skala prioritas dalam kepemimpinan saya. Hal yang berikut pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat Biak Numfor. Tadi saya bilang nanti kalau saya baca ini terlalu banyak, jadi saya tidak usah baca, saya bicara saja garis besarnya. Yang berikut kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, angka partisipasi sekolah ini menjadi penting bagi kita untuk kita pertahankan. Bukan saja oleh guru, siswa, orang tua, pemerintah, tokoh adat, agama, kita kolaborasikan untuk terus meningkatkan SDM di kabupaten kita. Hari ini kepada segenap rakyat Biak Numfor, terutama orang tua, bapak dan mama, jangan hari ini pendidikan hanya diserahkan kepada guru di sekolah. Seakan-akan bapak dan mama tidak punya perhatian dan kepedulian. Semua diserahkan sama guru. Untuk itu kepada rakyat Biak Numfor, bapak-bapak, mama-mama yang punya anak dan yang bikin anak, setuju toh? Ya, tidak mungkin bapak dan ibu guru yang bikin anak. Bapak dan ibu guru bantu ajar bapak dan mama perbuatan itu. Maka bapak dan mama bantu bapak dan ibu guru untuk mendidik, mengajar anak-anak kita. Hari ini orang tua Biak, orang asli Biak, jarang sekali malam hari duduk bilang, anak sini, kau lagi pegang buku A, B, C, D, E sampai seterusnya. 1 tambah 1 berapa? Ah, sudah nanti ibu guru ngajar kamu di sekolah. Sudah nanti pak guru ajar kamu. Lalu orang tua untuk apa? Urus anak juga lah, masa mau urus mamanya saja, urus anaknya juga. Saya mengajak segenap rakyat Biak Numfor, mari kita rubah mindset kita rubah paradigma berpikir kita, bahwa generasi penerus negeri Paramambri ini, kota Karangpanas, Kabupaten Biak Numfor ada di tangan kita semua, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan orang tua. Bagi orang asli Biak, anak kalau tidak ke sekolah kamu marah, tegur dia, suruh pergi sekolah. Jangan pergi bikin pesta adat yak-yaker ke bayar mas kawin di mana, bawa anak-anak ikut baru tidak sekolah. Tidak apa-apa, libur sudah, hari ini kau tak usah sekolah, kau ikut mama pergi acara dulu di pulau sana. Iya, nanti jalan-jalan ke pulau baru pintar jadi. Orang tua harus cek anak besok pagi sekolah jam berapa, ada PR kah, kerja dulu. Sekarang orang tua malas tahu dengan semua ini, semua diserahkan kepada guru. Memang ada sebuah pergeseran nilai-nilai sosial, adat, budaya dalam kehidupan tatanan suku Biak. Orang Biak dulu, guru itu tidak pernah bawa kayu bakar, tidak pernah pikul air dari salobar ke rumah. Itu anak murid yang urus semua. Hari ini SPAPR Kuanjas BFD Robe Purna ini kami sudah lupa. Tadi di Suneri saya bilang orang Biak, dia kebun besar, dia ke laut dapat ikan banyak, biar dia bawa baru pendeta duduk depan pastorika, guru duduk depan rumah juga dia lewat biasa-biasa saja. Ini terjadi sebuah pergeseran nilai-nilai budaya yang baik dalam kehidupan orang Biak. Dan ini berdampak kepada pola-pola pendidikan yang harus ini terjadi. Mari, saya mengajak seluruh rakyat Biak Numfor, kembalikan nilai-nilai budaya kita untuk kita showi, hormat guru, hormat pendeta, supaya mereka melayani anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, menyiapkan generasi Biak Numfor yang mampu membuat perubahan di atas tanah Papua ini. Hari ini anak sekolah baru nakal, guru kutik dia putar telinga sedikit, pulang kasih tahu mama, mama maki guru dari A sampai Z. Papa mau cari guru untuk pukul, betul ke tidak? Betul ke
Pak Guru untuk anak-anak orang. Kalau saya jadi Pak Guru baru orang tua narkoba pulang ke anak, kau ajar dia coba. Mari di hari ini 3 tahun saya jadi bupati, saya mau ajak orang biak. Kita harus merubah pola-pola ini. Anak-anak jalan malam saja, insos-insos masih kecil-kecil saja bisa jalan sampai jam 12 malam. Lalu dong marah pemerintah, kan di mana? Tidak jaga keamanan. Yo, saya bantu bikin anak itu jadi. Yang beranak dia saja tidak kontrol, baru mau minta orang lain kontrol. Bapak dengan mama itu jam 10 malam, jam 9 lihat anak perempuan gadis, insos tidak ada di rumah. Bapak tanya, "Hei mama, anak perempuan dia di mana? Cari dia." Tidak, bapak dan mama juga malas tahu. Mama sibuk nonton sinetron, bapak sibuk hitung togel atau tambah 1 botol di samping rumah. Anak-anak cari keceriaan dan kebahagiaannya sendiri. Makanya anak belum cukup umur, bapak dan mama marah. "Hei, saya ke sekolah, kau belum apa-apa, kau belum besar, belum kerja, kasih makan saya lagi. Kau sudah bawa anak kecil kemana saya piara tambah lagi." Orang biak, hari ini di usia saya yang ke-3 tahun jadi bupati, saya tantang orang biak. Orang biak itu dia punya harga diri. Kalau dia punya anak perempuan belum nikah, baru hamil, bawa itu namanya dabior ke dalam rumah. Hari ini dia nggak biasa. Betul toh? Ye, tertawa malu sekali. Ini harus kembalikan. Orang biak harus malu. Malu. Sudah ya, apa-apa, so hamil jadi belum kerja kasih makan orang tua, tambah beban lagi. Mau salah siapa? Salahkan anak, bapak dan mama kamu juga ada di mana? Kenapa selama ini tidak ingatkan mereka? Ini pola-pola pendidikan yang harus kita rubah di Kabupaten Biak Numfor. Setuju? Setuju? Untuk itu saya juga menantang Dewan Adat. Mari, Dewan Adat jadi satu sudah. Masa kamu jadi mananwir buat kita merekam lagi kelompok-kelompok kah? Kita mau ikut mananwir versi mana? Maka Dewan Adat harus bersatu supaya mengembalikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, norma-norma adat dalam kehidupan suku Biak di tengah-tengah masyarakat Biak Numfor. Ini menjadi penting buat kita. Hari ini bapak dan anak juga, tadi saya bilang di sendiri, anggap semua sama. Bapak bawa itu, anak-anak bilang apa? Asobi ke anggur soda bir. Sekarang anak-anak muda itu bilang apa? Kewa-kewa kah apa? Kawa-kawa kah? Apa? Kan bantu jawab dulu, apa namanya? Kawa-kawa. Apa? Bawa anggur kemari, bapak minum sebelah, anak minum sebelah. Minum sampai sudah kena, langsung anak ipar, siram tambah lagi. Sudah tidak ada batasan lagi antara bapak dan anak. Mau marah siapa? Bapak bantu kasih tunjuk jalan, ya anak juga ikut toh. Mari, saya ajak kita. Rumah biakri saya mau Biak harus berubah. Saya tidak mungkin bawa perencanaan yang menghancurkan kota Biak, menghancurkan kawasan Biak. Berubah bedi. Untuk itu kita berubah mindset kita dan paradigma berpikir kita untuk membangun Biak Numfor. Hal yang berikut dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, saya terus mencoba bekerja menempatkan para pejabat di setiap eselon yang ada sesuai dengan kepangkatan yang ada, mengevaluasi setiap pejabat-pejabat yang ada dalam tata kelola keuangan. Di usia yang ke-3 tahun sebagai bupati, saya harus kasih tahu kembali buat rakyat Biak Numfor. Orang tanya kenapa Biak ini seperti ini, seperti apa?
Bebenggere, Mambae. Saya jadi bupati, sempat saya marah juga. Karena Biak ini ditinggalkan utang yang begitu banyak. Saya jadi bupati, saya terus menutup utang setiap tahun. Saya alokasikan untuk tutup utang Kabupaten Biak Numfor. Dan puji Tuhan, utang kita terus berkurang. Dan saya berharap di tahun-tahun berikut utang Biak Numfor sudah lunas. Jadi Biak Numfor punya utang hampir 400 miliar itu sudah ada sebelum Herinap jadi bupati. Tapi saya terus menutup utang-utang ini untuk menyelesaikan. Yang berikut saya ingin sampaikan buat rakyat Biak Numfor bahwa APBD Kabupaten Biak Numfor waktu saya jadi bupati tahun 2018 terpilih, 2019, 2020 dan 2021 dana otonomi khusus kita cuma 32 miliar per tahun. Hari ini sudah jadi 125 miliar per tahun. Tahun 2022. Kita punya dana alokasi khusus selama ini 70, 80, 100 miliar, 70, 80, 100 miliar. Sekarang kita punya dana alokasi khusus sudah 260 sampai 280 miliar per tahun. Di tahun 2022. Perjuangan yang cukup panjang. Memang 2020-21 belum masuk, belum naik. Tapi karena komunikasi terus kami bangun, akhirnya di 2022 tren untuk pembangunan di kabupaten, anggaran alokasi kita diberikan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Biak Numfor. Hal yang berikut yang perlu saya sampaikan buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam tata kelola keuangan. Biak Numfor jadi mendapat opini BPK disclaimer itu sudah dari tahun 2000. Tahun 2000 itu saya belum lulus SMA. Saya masih SMA di SMA Negeri 1 Biak. Biak Numfor ini sudah dapat disclaimer dari BPK. Tahun 2008 barulah dapat opini dari BPK satu kali saja, wajar dengan pengecualian. 2009, 10 sampai dengan 2018 kembali disclaimer. 2019 saya dilantik jadi bupati bulan Maret di lapangan ini. 2020 di audit ke 2019 Biak dapat wajar dengan pengecualian. Tahun 2020 di audit 2021 Biak mendapat opini BPK wajar tanpa pengecualian. Ini adalah prestasi-prestasi yang kita buat untuk bagaimana menata keuangan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Ini terus kita lakukan. Bapak Ibu juga mungkin rakyat bilang, bupati dulu boleh dan jalan tuh taruh di sana 100 juta, 200 juta. Kenapa Herinap jadi bupati nih dia pelit sekali? Bukan saya pelit. Uang itu dia punya nama ada semua. Karena dulu itu jalan bantu kiri kanan itu yang bikin Biak punya utang sampai 400 miliar. Karena dana itu untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah, bangun perumahan, dan jalan kasih bantuan. Rakyat senang, semua senang dapat bantuan. Itu yang bikin Biak dapat utang banyak-banyak. Hari ini saya tidak mau. Dana untuk pembangunan apa tidak boleh diganggu. Dana untuk bantuan berapa? Yo kalau bantuannya bisa bantu 10 juta, 20 juta, bantu itu saja. Jangan cuma karena mau cari nama baik dalam politik lalu saya kasih banyak-banyak lalu besok Biak jadi hancur. Saya cinta Biak Numfor, saya anak Biak, saya tidak mau Biak rusak. Sehingga saya akan menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan mekanisme regulasi yang berlaku. Jadi kalau ada bupati yang jalan bagi-bagi uang, saya mau kasih tahu, kamu tanya dia bawa uang dari mana? Pasti ada yang jadi korban kalau bupati bagi uang kiri kanan. Apalagi bagi 100 miliar, 100 juta, 200 juta, saya kasih tahu. Itu pasti dia korupsi, kan punya uang-uang pembangunan lain di kabupaten kota yang ada.
Rakyat juga jangan banding-bandingkan bilang bupati itu boleh 200 juta, 300 juta. Jadi saya mau kasih tahu bahwa rakyat yang dapat bantuan banyak-banyak di tahun-tahun 2012, 13, 14, 15, 16 itu kamu juga ikut kasih rusak APBD Kabupaten Biak Numfor. Nanti begitu baru bupati dapat tangkap karena kasih tinggal bupati korupsi. Korupsi karena proposal terlalu banyak, permintaan terlalu banyak juga. Uang di kabupaten itu semua punya nama, punya label. Sama seperti dana desa toh. Tapi kan maki kepala desa sampai A sampai Z juga. Tapi besok lagi kan pilih orang lagi, kompror baberi. Bagian ini penting bagi rakyat Biak Numfor. Bagian yang berikut yang perlu saya jelaskan bagi masyarakat Biak Numfor. Dalam kepemimpinan saya sebagai bupati, kita juga memperjuangkan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan terus dibangun di Kabupaten Biak Numfor. Kita hari ini punya beberapa puskesmas yang sudah 2 lantai. Orang bilang di Biak tidak ada perubahan. Kita pergi sampai bertahun-tahun, tom pulang juga tidak ada perubahan. Kan bilang sama mereka, mata buta kan? Betulkah tidak? Betulkah tidak? Hari ini orang Biak harus sepakat. Kalau ada yang bilang dia pergi 10 tahun, 20 tahun tapi dia pulang dan Biak tidak berubah, dia punya mata buta. Dia bengger. Ngofai benggere. Ngofai kero. Tepuk tangan buat orang Biak yang mata buta dorang. Lebih keras lagi buat orang Biak yang mata buta, tepuk tangan buat dorang. Dong lewat dirit saya tuh ada bangun puskesmas rumah sakit sampai 3 lantai ke atas, itu tidak berubah kan? Dan lewat di Pasar Ikan, lihat itu bangunan di Pasar Ikan Vandoi, Pasar Ikan Bosnik. Lari ke Bosnik sana, lihat itu puskesmas 2 lantai. Lihat kita punya cold storage itu, SKPT Biak yang besar, kapasitas 200 ton. Dulu kita ngacara lapangan begini tuh panggung pakai balok baru papan saja. Hari ini ada racing tenda besar ini. Sudah ada amphitheater di sebelah. Orang bilang tidak berubah, jadi buta kan? Dia pandai rawamu nih, waran dong dia bengger. Boleh mengkritik, boleh kritik dan saran, tapi harus punya data. Setuju? Jadi orang yang kritik tanpa data itu Gofari Manyori ya. Ria koreri babes yadap koreri. Jadi yang berkoar-koar kritik tanpa data dia sama dengan burung manyori. Orang Biak bilang burung manyori itu dia tidak pernah ke koreri, dia tidak ke surga, dia tidak ke kota A, dia tidak ke kota B, tapi dia cerita tuh seakan-akan dia suara di sana. Dia tukang tipu, dia mampapi, dia manggol. Gororowersi, sanggargar. Kaku kero. Dan apakah orang Biak sebodoh itu? Apakah orang Biak sebodoh itu untuk terprovokasi dengan provokator-provokator yang tidak punya data? Jangan. Tepuk dada dulu, orang Biak itu orang pintar. Tepuk dada masing-masing. Rakyat Biak Numfor, rakyat yang cerdas, rakyat yang tidak bisa terprovokasi dengan data-data yang palsu. Mari saya ajak kita. Jangan Babe Oser Romawa Biak, Babe Oser Romawa Biak dihancurkan dengan provokator-provokator yang tidak punya data. Saudara-saudara kita di daerah Lapago dan Mepago, saya mau kasih tahu. Saya tidak saling membandingkan, tapi saya mau kasih tahu. Kita pembangunan ada jelas. Yang di sana bangunan tidak tahu ada di mana juga, jadikah tidakkah. Tapi orang di sana mempertahankan Nompu Babe Oser, menjaga kebersamaan mereka. Orang Biak hari ini mulai bergeser. Satu baru naik, lain tarik kasih jatuh. Baru orang lain tertawa.
mulai marah-marah bilang Amber datang kuasai kita orang. Bukan Amber kuasai kita, Myanmar. Pamalas nomor 1. Sudah pamalas kerja, pamalas didik anak, pamalas hidup dalam persekutuan, baru mau dapat berkat tidak tahu malu. Iya toh? Sadar, buka otak ini, buka cara berpikir ini, buka kebiasaan-kebiasaan buruk ditinggalkan. Masa mau seperti itu terus? Masa jual kelapa muda saja? Masih harus saudara-saudara kita dari Sulawesi, dari Jawa yang jual kelapa muda. Jual jagung rebus saja dong yang jual. Orang biar gengsi terlalu tinggi, gengsi, nanti gengsi kasih makan kami. Gengsi tinggi tapi dompet kosong. Punya tanah besar-besar, tidak bikin kebun. Kasih saudara-saudara kita dari Buton datang bikin kebun, sudah bertumbuh, baru datang bantu panen, barunya bantu jual ke pasar. Badan tidak dapat ucapan terima kasih. Ya ampunilah. Punya kebun pisang, tinggal beli belanga goreng itu saja, minyak goreng pisang jual dapat uang. Tapi jual pisang dulu baru pergi beli pisang goreng. Kan jangan tertawa, ini kelakuan terlaku yang kita harus rubah. Kebiasaan buruk yang harus kita rubah. Ribut dinas perikanan, kami tidak dapat motor tempel perahu fiber. Dikasih motor tempel perahu fiber, bawa jual di pasar ikan. Tidak pergi cari ikan ke laut, tunggu ada balap Johnson di kampung, baru ikut balap Johnson. Ini sebagaimana ya? Dibilang mau usaha, dikasih modal usaha, tidak ada kiosnya. Jualan juga tidak ada. Jual 1 minggu, katanya mau jual pinang, kasih modal jual pinang. Kasih modal 1 minggu, lilin dan pelita menyala di atas meja. Minggu kedua, meja terbalik. Bikin kios, 1 bulan kios buka. Bulan kedua, minggu ketiga, kios buka papan cuma 3 saja. Minggu keempat, papan semua tutup rata, tidak ada yang buka lagi. Nanti tidak ada uang, bon di tetangga sebelah punya kios. Tapi ada uang, pergi beli di kios yang paling jauh. Ini cara-cara yang harus kita rubah. Untuk itu sebentar juga, selama ini kita sudah bantu dan sebentar kita ada bantu modal usaha. Kurang lebih tahap pertama ini nanti 150 orang akan mendapat bantuan modal usaha. Bagi yang bikin kios, kau tulis di depan kios di lapangan ini. Saya sudah bilang 3 tahun 4 tahun lalu Herinap sudah bilang, kalau mau bikin kios orang Biak, orang asli Biak mau bikin kios, kau tulis di depan kios itu, demi Tuhan tidak melayani bon. Tidak apa-apa, jangan tertawa. Ini kelakuan yang harus kita rubah. Siapa yang kasih bon itu orang-orang terkutuk. Yang tukang bon-bon juga orang-orang terkutuk, tidak diberkati. Stop bon-bon, bikin bangkrut orang lain punya usaha. Mau maju tidak? Kenapa Mas Jawa dong pakai motor, taruh sayur di belakang, dong keliling jualan saja, dong bisa ada uang sampai beli motor baru, bangun dong rumah, kasih dong anak kuliah sampai jadi sarjana. Papua ini hidup di atas tanah sendiri, orang Biak Bobe Mamri, Bobe Binsyori, Om Nyos, Bobe Beja, Besia, Bobe Bebor Lainera, baik. Bagaya bilang tuan tanah, tapi tanah tinggal kosong, sampai tinggal tunggu kau mati dong, gak ada sedikit pakai kubur kau di sebelah. Tanah kosong itu digarap supaya jadi berkat bagi keluargamu, bagi anak istrimu.
supaya yang lain punya tanaman bagus, kau tidak beri karau di sana. Ini harus kita rubah pola-pola ini. Rubah. Di 3 tahun kepemimpinan saya mengevaluasi banyak hal, saya merenungi banyak hal. Lalu kita bilang, kenapa sekarang orang-orang di Lapago, Mepago, orang-orang di Wamena, dong tambah maju, dong hebat sekali. Betulkah tidak? Lalu orang Biak mulai, ini firman Tuhan. Yang terkemuka akan terkebelakang, yang di belakang akan ke depan. Bukan, jangan salah tafsir firman Tuhan. Jangan pakai itu untuk pembelaan kamu, kelakuan-kelakuan terlaku itu. Seharusnya yang dari belakang sudah ke depan, toh yang di depan tuh dia harus lebih maju lagi, lebih hebat lagi. Tapi tidak. Hari ini saya juga mau bilang buat rakyat Biak Numfor, saya juga kuliah. Saya kuliah di Jawa juga, S1, S2. Biak Numfor tak pernah kasih Rp1.000 pun. Tidak pernah fane kakudamberi. Saya tidak pernah dapat bantuan pendidikan Rp1 pun dari Pemda Biak. Tapi saya tidak pernah maki Pemda Biak. Saya kembali mengabdi. Hari ini saya jadi bupati, saya kasih taruh anggaran untuk bantu mahasiswa yang studi akhir. Hari ini kalau mahasiswa tidak dapat bantuan sedikit, don ribut sampai dong maki-maki bupati. Hanya dong berani maki saya di Facebook saja, tapi dong pakai akun palsu. Coba akun asli, baru mah biang di saya tetap ya merdadi raukako. Mari kita bangun Biak sama-sama. Di bagian lain dalam tugas tanggung jawab saya sebagai bupati, hari ini saya tantang rakyat Biak Numfor terus. Kita harus beternak ayam petelur. Dan terima kasih buat rakyat Biak Numfor. Hari ini kita sudah surplus, sudah swasembada telur. Kita sudah tutup dari Makassar, dari Surabaya, tidak boleh kasih masuk telur ke Biak. Hari ini Supiori, Waropen, Yapen, Mamberamo Daya, Wamena dan sekitarnya semua pesan telur di Biak. Biak pun telur yang enak, telur ayam. Dengar baik dulu, jangan langsung tertawa. Tepuk tangan buat Biak pun telur ayam. Maka yang lain lagi, mari lewat Dinas Pertanian Peternakan, saya tantang terus rakyat Biak Numfor. Saya mau di akhir tahun ini Biak sudah bisa mencapai 1.500.000 butir telur per bulan. Bisakah tidak? Piara ayam petelur itu gampang saja, tidak susah. Kalau saya orang Biak, jangan bikin kios dulu, jangan dulu. Kamu belajar manajemen keuangan baik dulu. Kita belajar sama ipar-ipar dong dari Jawa, di Makassar dorang. Baru kita bikin kios. Kita hari ini pelihara ayam petelur lebih gampang, lebih mudah. Bagi generasi muda, daripada kamu jalan duduk kiri kanan, lihat orang anak perempuan cantik, pemuda pada tapi tidak bisa bayar mas kawin, mau nikah saja kasih beban orang tua. Mari ke Dinas Pertanian atau cari bupati. Bapak saya juga mau pelihara ayam petelur, supaya saya kasih tambah ayam-ayam untuk kasih kau pelihara, supaya telur bertambah banyak lagi, supaya punya uang. Ade Agung Warikar, Ade Samparisna Barek, Ade Samparis Barek ada di lapangan kah? Ade Samparik Barek ini dia selesai sarjana hukum S1, S2 magister hukum di Jawa. Dia pulang kemari, dia sibuk dengan kandang ayam. Hari ini pendapatannya sudah sampai 15 juta per bulan. Tidak jadi pegawai negeri, tapi dia sibuk dengan pelihara telur. Ade Agung Warikar hari ini sudah 20 juta per bulan. Warijo dan yang lain-lain, Alen Adolov, Ibu masuk Sendifu,
Ibu Rumbonde, mereka punya peternakan ayam petelur. Yang lain juga bisa, supaya jangan orang Biak terkesan kau miskin terus. Miskin apa? Orang Biak harus kaya. Setuju? Sepanjang kami nyanyi begini, ya mewero, oh, ya mewero ya bewomen kakerdi, yanan ke yanan bayo, yinem ke yinem bayo, ya mari seniores romang gundaya. Mau makan tidak makan, tidak mau jadi budak. Tapi hari ini kau pemalas ya tetap kau jadi budak. Setuju ke tidak? Ya, kalau pemalas kita akan jadi budak di tanah dan negeri sendiri. Lalu bilang, kayaknya berfirman, kayaknya katakan, kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Omong kosong, mimpi di siang belaka. Jangan pakai kayaknya kata-kata untuk mengklaim kelakuan kita yang pemalas itu. Mau jadi tuan di negeri sendiri, mau? Mau ke tidak orang Biak? Mau atau tidak? Masih mau jadi budak? Masih mau jadi budak? Mau jadi orang miskin? Hari ini kita harus komitmen, lepaskan dan tinggalkan kemalasan kita, mulai dengan membangun jiwa entrepreneurship, jiwa kewirausahaan kita, membangun ekonomi kerakyatan bersama untuk menuju kesejahteraan orang Biak. Setuju? Ini menjadi komitmen kita. Saya tidak paparkan yang lain lagi yang sudah saya lakukan, karena saya lakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Biarlah masyarakat Biak Numfor akan melihat dengan 2 biji mata yang bagus-bagus dan Tuhan kasih buat kamu apa yang Herinap kerjakan. Dan kalian semua yang menilai. Semua terserah padamu, kuhormati keputusanmu. Tapi di usia 3 tahun saya sebagai bupati, saya menantang kita, saya mengajak kita untuk jadi satu, bangkitkan ekonomi rakyat Biak Numfor, bangkitkan ekonomi orang asli Biak, orang Papua, supaya saudara bisa menjadi tuan di negerimu sendiri. Mari, lewat 3 tahun kepemimpinan saya ucapkan terima kasih buat seluruh dinas yang melakukan pameran pembangunan di malam hari ini. Ada pameran pembangunan, silakan lihat dan menyaksikan. Terima kasih buat paguyuban UMKM yang ikut berpartisipasi di malam hari ini. Terima kasih buat semua. Herinap lahir di Biak, SD, SMP, SMA di Biak. Saya cuma keluar kuliah di Jawa Tengah. Saya kembali mengabdi di Biak. Sampai mati pun dikuburkan di Biak Numfor. Saya tidak mungkin merancang kejahatan untuk kota ini. Dan di 3 tahun kepemimpinan ini, terima kasih kepada Tuhan, karena hari ini 4 investor telah masuk ke Kabupaten Biak Numfor. 2 investor dalam proses pembangunan. Satu yang menyewa Pelabuhan Pelindo dan Gudang Pelindo, satu saat ini sedang dibangun di Biak Barat. Jika Tuhan izinkan, tidak ada halangan, saya pastikan buat rakyat Biak Numfor 2-3 bulan ke depan kita akan terima 1.500 sampai 3.000 tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor untuk mengurangi angka pengangguran yang ada. Saya sedang mendorong bersama-sama dengan jajaran. Terima kasih buat Ibu Ketua DPR, terima kasih Bapak Penas dan seluruh kementerian. Saat ini sudah dibongkar kurang lebih 15 sampai 30 hektar. Kita sedang mengatur dan investornya sudah datang. Kita mau kembali membuka pabrik pengalengan ikan di Biak. Semoga dalam waktu yang cepat kita kembali membuka pabrik pengalengan ikan di Biak sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Bagian yang terakhir saya mau kasih tahu buat rakyat Biak Numfor. Yang terakhir, setuju toh? Ya, yang terakhir. Orang marah-marah saya dengan bandara antariksa. Kan tahu bandara antariksa kan tidak? Bandara antariksa itu adalah salah satu bandara yang mau dibangun di Biak. Belum tahu dong bangun kapan. Itu yang pertama dong, belum tahu dong bangun kapan. Ini baru rancangan nasional.
dong baru datang survei. Jadi jangan terlalu baku ribut dengan bagian itu dulu. Dong baru datang lihat, baru dikaji dulu. Kalau ini membahayakan orang biak, saya juga pasti tolak. Jadi jangan baku marah dengan sesuatu yang belum pasti untuk ada di biak. Mau baku marah kiri kanan tidak usah. Itu ada orang yang mengkaji semuanya. Kalau itu baik kita terima, kalau tidak baik pasti saya juga tolak, karena saya tidak mau orang biak celaka. Lalu ada yang bilang kalau bandara antariksa di sini nanti banyak perempuan biak mandul dan tidak dapat anak. Kamu dengar begitu kan? Tidak ada yang bilang begitu. Terus akan percaya itu manswado, mampa, mangkong. Tidak bisa hamil, coba. Kamu coba. Tara jadi tuh, ini bapak tara kejar kau tuh yang kau bilang. Jadi soal bandara antariksa tidak usah jadi polemik. Kita ikuti tahapan. Kalau itu bahaya, kenapa Manokwari minta? Kalau biak tolak kasih pindah ke Manokwari. Morotai mau, Nias mau. Kalau biak tolak kasih buat kita di sini. Kalau itu barantara baik, don tolak. Tapi saya mau bilang orang biak, ada juga yang bisa provokasi kita. Hei, kamu tolak ini, kamu tolak. Supaya kita tolak, dong mau taruh dompet tempat. Baru besok barang dia bagus, susah betul. Kalau dulu di biak gitu, boiran lagi barang obe bengkel, rencana ofami banjang. Mari, pahami sebuah persoalan, pahami sebuah kebijakan. Tidak ada kebijakan bupati, pemerintah, gubernur, presiden yang mau mencelakakan kita. Tapi tidak apa-apa. Jokowi yang luar biasa di Republik ini saja orang bicara dia terus toh. Apalagi Herinap yang cuma di Kabupaten Sepanggal ini. Tapi kabupaten kecil ini jangan coba-coba dengan dia. Kalau dia juga satu kali goyang, Republik ini juga goyang juga. Setuju toh? Nah, jadi ada staf ahli Menteri Bappenas, Kakanda, Kakak Felix, ada Direktur Investasi. Ada juga dari DPR RI Komisi 2, kemudian ada dari DPR Provinsi. Biak ini aman dan damai. Para petinggi pimpinan TNI Polri yang ada di biak-biak ini aman. Untuk itu para panglima TNI yang ada di biak, sekali lagi di usia yang ke-3 tahun, Pangkohops AU3, Pangkosek dan Lanut, Paskas, Radar. Saya Herinap Bupati Biak Numfor minta tahun ini kuota buat anak-anak biak. Harus ada. Kalau tidak ada, jangan jadikan biak sebagai pangkalan militer. Setuju toh? Pak Danrem, Pak Dandim, kami minta jatah buat anak-anak biak. Pak Kapolres, kami minta jatah buat anak biak. Pak Gus Kamla dan Lanudal dan Lanal, kami minta jatah buat anak-anak biak. Tanah kami dipakai untuk menjadi pangkalan militer Indonesia bagian timur. Lalu mana bagian dan porsi kami dalam Republik ini? Saya minta tahun 2022 harus ada kuota khusus prioritas bagi kami, anak-anak biak. Sudah otsus, harus ada kebijakan khusus buat kami. Kepala Kejaksaan Negeri Biak, Ketua Pengadilan Negeri Biak, Kepala KPPN, Statistik, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, mana kuota buat anak biak? Tahun ini harus kasih kuota buat anak biak. Saya mohon dukungan seluruh rakyat. Tahun ini kita tuntut apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi bagian kita di atas tanah dan negeri ini. Mari kita langkah bersama. Herinap tidak akan hebat untuk bicara semua tanpa dukungan rakyat Biak Numfor. Show ye na bemgo kami ya suanggo kasumasa mansran nifroko kami. Jauh subah, jauh subah, jauh subah, merdeka. Terima kasih, selamat malam.